Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya dalam belajar daring di rumah. Abang dan kakak, ketemu lagi dengan Miss Aziza, berarti kita akan melanjutkan pelajaran tema 4 kita. Subtema 3, hak dan kewajibanku bertetangga. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 4. Untuk mengambil berkah dalam pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, semoga dengan kita berdoa tadi Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menjelaskan cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan membaca teks ya. Teksnya berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Nah, dari judulnya sudah sangat menarik ya, bahwasannya kita sebagai manusia butuh ya atau mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, ayo kita baca bersama ya abang dan kakak. Kamu baca, Miss juga baca. Atau ketika Miss baca, kamu perhatikan ya. Nah, aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Nah, dari teks tersebut ya, setelah kita membaca, kira-kira di teks tersebut ada masalahnya enggak abang dan kakak? Iya, ternyata ada masalah ya. Nah, kira-kira abang dan kakak bisa menyebutkan enggak yang mana masalahnya? Ya, nah ada di paragraf 1 ya, ada juga di paragraf kedua. Coba lihat. Nah, masalah yang timbul di teks ini ya, teks ini ternyata terdapat masalah. Nah, masalahnya adalah ternyata Edo melihat seorang anak ya yang mencoret-coret tembok tetangga. Ini dia. Ini adalah suatu masalah ya kan abang dan kakak. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kamu melihat kejadian yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya? Maka kamu berkewajiban ya mengingatkan teman, tetangga atau siapapun itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut dan sopan. Walaupun orang tersebut adalah orang yang lebih muda dari kamu, apalagi yang lebih tua ya abang dan kakak. Nah, gunakan bahasa yang halus, gunakan bahasa yang sopan agar orang yang kita ingatkan tersebut dia sadar dan dia tidak marah karena kita menggunakan bahasa yang sopan. Semoga ya dengan kita mengingatkannya dia mengintrospeksi dirinya, dia sadar dan dia tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya yang salah tersebut. Nah, lalu apalagi masalah di teks ini ya, ada ya Edo melihat ya tetangganya membuang sampah sembarangan nih. Edo mengingatkan tetangga yang membuang sampah sembarangan. Ini masalahnya, ada tetangganya yang suka buang sampah sembarangan. Padahal
Kalau seandainya tetangganya itu mau membuang sampah pada tempatnya, maka Edo ya kan nggak perlu mengingatkan ya kan abang dan kakak. Dan ya kita ini mempunyai hak ya mendapatkan lingkungan yang bersih. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, berarti kita juga punya kewajiban untuk menjaga kebersihan tersebut ya kan abang dan kakak. Nah, jadi di sini ya si Edo mengingatkan temannya atau mengingatkan tetangganya ya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mencoret-coret tembok tetangga atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang dilakukan Edo ini adalah suatu perbuatan yang sangat baik ya abang dan kakak. Dia peduli kepada lingkungan dan peduli terhadap tetangganya. Ia mau memberitahukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Dia tidak takut, tapi dia juga melakukannya dengan tidak emosi dan bahasanya yang sopan. Nah, abang dan kakak bisa melakukan hal tersebut jika abang dan kakak melihat ya, misalnya nih ada temen nanti di sekolah tidak sengaja menumpahkan air gitu, air minumnya, lalu dia nggak mau ngelap atau nggak mau dipel. Abang dan kakak boleh memberikan nasihat atau memberikan masukan atau mengingatkan, teman, seharusnya kalau kamu menumpahkan sesuatu kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengepel atau mengelap airnya, karena kalau tidak ya nanti orang-orang yang lewat tidak tahu itu ada air, tiba-tiba terpeleset menjadi jatuh. Seperti itu ya, jangan kita marah-marah dengan bahasa itu lap, itu pel. Nah, seperti itu. Kalau kamu pun diingatkan seperti itu, kamu juga tidak suka kan abang dan kakak. Maka kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus gitu, tidak seperti memerintah atau memarahi, maka biasanya orang yang kita kasih nasihat, orang yang kita ingatkan, dia lebih bisa menerima ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut. Nah, coba abang dan kakak lihat di sini. Ini ada sebuah foto ya, sebuah gambar yang menunjukkan bahwasannya di suatu masyarakat ya dan lingkungan itu, lingkungannya terlihat sangat rapi dan juga bersih, serta orang-orangnya tampak sangat akrab ya abang dan kakak. Iya, mereka hidup rukun, saling menyapa, saling mengenal ya. Nah, ini adalah contoh lingkungan rumah yang bersih. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Kewajibannya adalah menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Nah, seperti yang Miss sampaikan tadi, kalau kita mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tapi kamu juga mempunyai kewajiban. Kalau mau mendapatkan lingkungan yang bersih, kamu berkewajiban untuk menjaga lingkungan tersebut ya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya kan abang dan kakak, gotong royong seperti itu. Nah, abang dan kakak paham kan ya? Sekarang ingat, kalau kamu ingin mendapatkan hak kamu harus melakukan kewajiban kamu terlebih dahulu. Itu harus kamu ingat abang dan kakak. Nah, di sini juga ada ya gambar bahwasanya ada ibu-ibu ya sedang membeli sayur. Nah, kegiatan membeli sayur di tukang sayur keliling ini adalah kegiatan di mana kita itu berinteraksi dengan tetangga kita ya kan abang dan kakak ya. Nah, tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Kita harus memuliakan tetangga, kita harus menghargai tetangga, dan kita harus menjaga hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat di sekeliling rumah kita. Nah, hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan, seperti ketika arisan, wirid,
pesta dan kegiatan sosial lainnya, seperti ketika kita mau bermusyawarah ya bersama tetangga, kita bertemu terus bergotong royong, kita bertemu dengan tetangga. Nah, kalau abang dan kakak bertetangga itu baik, bertetangga itu mengenal satu sama lain ya, maka ketika abang dan kakak punya acara ya di rumah ya, atau ada sesuatu masalah yang membutuhkan pertolongan orang lain ya, maka tetangga insya Allah akan cepat membantu ya abang dan kakak, karena kita kenal. Kalau kita nggak kenal sama tetangga kanan kiri depan belakang atau masyarakat yang ada di dekat-dekat rumah kita, maka gimana kita mau meminta tolong mereka, karena mereka juga nggak kenal kita. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita mempunyai tetangga, jangan lupa bertegur sapa, jangan lupa beramah-tamah ya abang dan kakak. Nah, di sini ada hak dan juga kewajiban kita terhadap tetangga. Yang pertama, hak kita adalah disapa. Berarti kalau kita mempunyai hak disapa oleh tetangga kita, berarti kita juga punya kewajiban untuk menyapa tetangga kita. Nah, ketika pagi hari kita bangun tidur, kita membuka pintu rumah kita, mungkin ketika kita menyapu halaman atau teras rumah kita lihat tetangga samping kanan kiri atau depan kita. Nah, tidak masalah ya untuk menyambung silaturahmi, kita menyapa, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, bagaimana hari ini, sehat Pak? Sehat. Nah, dengan seperti itu saja kita sudah melakukan satu hal yang disenangi oleh tetangga kita ya abang dan kakak. Lalu kita mempunyai hak dihormati. Ketika kita mempunyai hak dihormati, maka kewajiban kita adalah menghormati. Kalau kita mau dihormati oleh tetangga kita, maka kita berkewajiban untuk menghormati mereka kembali. Nah, hak kita adalah dikenal. Kita itu mempunyai hak untuk dikenal tetangga kita. Nah, bagaimana cara kita dikenal? Maka ya kewajiban kita juga harus mengenal tetangga kita dengan cara kayak Miss bilang tadi, menegur sapa, dengan cara mengenalkan diri kalau kamu adalah orang baru di daerah rumah kamu itu. Nah, hak yang keempat adalah dikunjungi. Kalau kamu mempunyai hak dikunjungi, maka kamu juga mempunyai kewajiban mengunjungi tetangga kamu. Misalnya tetangga kamu ya ada melakukan acara wiritan gitu ya abang dan kakak, atau syukuran kayak akikahan atau syukuran-syukuran yang lain gitu, maka kamu kan berkewajiban mengunjunginya kan. Begitu juga ketika kamu nanti sakit atau kamu nanti buat acara, maka kamu juga berhak untuk dikunjungi tetangga kamu. Nah, seperti itu ya abang dan kakak. Nah, hal ini ya juga ada dalam suatu hadis ya, yang mana hadisnya itu berbunyi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Nah, Allah ya sudah mengatakan juga bahwasanya jika kita menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang, dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun, maka kita akan dimudahkan dalam urusan dunia dan Allah juga melapangkan rezeki kita. Nah, mudah sekali ya abang dan kakak untuk mendapatkan rezeki, kita hanya tinggal menyambungkan tali silaturahmi. Nah, begitu ya abang dan kakak. Nah, boleh dong yang kalau sekarang abang dan kakak tidak kenal sama tetangganya, boleh sekarang untuk mengenal tetangganya ya. Nah, tukang sayur sangat tahu aneka bahan makanan yang segar. Ya, kenapa dia tahu? Karena dia tukang sayur. Dia itu sering pergi ke pajak ya, sering pergi ke tempat-tempat penjualan sayur. Dia sudah terbiasa membedakan mana sayur dan makanan yang segar dan tidak. Nah, makanan yang segar dan sehat itu atau makanan yang mengandung gizi ya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, makanan yang sehat dan bergizi yang dibutuhkan oleh pembeli, begitu juga dengan ibu kita ya. Kita harus memilih makanan yang segar, karena makanan yang segar itu dia yang
juga sehat dan bergizi dan juga dibutuhkan oleh kita-kita ya. Nah, kalau kita mau beli sesuatu pasti kita mau yang segar ya abang dan kakak. Kayak buah harus yang segar, nggak mungkin dong kita membeli yang sudah tidak bagus. Begitu juga dengan sayur. Nah, cara memilih makanan dan sayur yang baik dan bergizi yaitu yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat itu ada nasi, ada kentang, ada jagung, ada roti, ada singkong dan juga sagu ya, atau gandum. Cuma kita makanan pokoknya biasanya nasi ya abang dan kakak. Nah, bisa juga kamu ganti dengan kentang dan jagung. Karbohidrat ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tubuh kita agar mendapatkan tenaga abang dan kakak. Yang kedua, makanan yang mengandung protein. Nah, ini juga harus ada, setiap hari kita harus makan ya. Nah, yang mengandung protein itu ada ikan, ada tempe, ada tahu, telur dan juga daging. Daging ayam, daging sapi seperti itu. Dan yang ketiga adalah makanan yang mengandung vitamin. Nah, vitamin ini banyak terdapat di sayur dan juga buah-buahan. Dan yang keempat, upayakan makan lokal, makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, ada baiknya ya kita juga memilih buah-buahan yang buah-buahan lokal. Kenapa? Karena yang pertama kita akan memperbaiki perekonomian petani-petani lokal ya. Dan yang kedua, biasanya buah-buah lokal itu lebih sehat ya abang dan kakak gitu. Kalau buah-buah dari luar boleh dimakan Miss, ya boleh juga gitu. Cuma kayak misalnya pepaya itu kan tidak ada musimnya abang dan kakak. Nah, jadi dia terus berbuah gitu setiap hari gitu ya. Setiap dia mau berbuah tidak ada musimnya. Kayak musim rambutan kan, ketika rambutan pada musim dia berbuah seperti itu. Jadi kalau kayak pepaya itu kan dia setiap hari ada gitu. Kita tidak harus menunggu pada musim pepaya. Nah, kalau buah seperti itu bagus dikonsumsi. Kenapa? Karena itu kemungkinan kecil untuk dilakukan sesuatu yang tidak seharusnya, kayak disuntik seperti itu kan. Buah-buah itu ada juga dikasih pestisida, disuntik supaya dia mungkin manis, supaya dia warnanya merah gitu ya abang dan kakak. Atau diberi ini biar dia tahan gitu buah-buahannya, kayak apel gitu kan heboh tuh ya kan abang dan kakak. Kalau kita tuh makan apel itu harus dicuci bersih dulu karena ada zat lilinnya di kulitnya kayak gitu. Nah, kalau kamu makan kayak buah-buahan yang biasanya selalu ada di setiap hari ya, itu biasanya lebih sehat abang dan kakak. Bukan berarti kamu tidak boleh memakan buah yang lain. Makanlah semua buah karena buah itu mengandung vitamin ya abang dan kakak. Nah, yang kelima, sayuran dan buah-buahan juga harus masih segar. Kan kalau sudah tidak segar, kan kita lihat ya kalau misalnya mau beli buah gitu, kalau dia sudah benyek-benyek gitu ya, nah itu tidak usah kita beli. Kita harus pilih yang masih cantik, yang masih mulus, yang masih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Dan yang keenam, tidak busuk atau tidak basi. Dan yang ketujuh, dibungkus dengan rapi. Nah, kalau dia dibungkus dengan rapi ya, maka insya Allah dia tidak kena debu kalau misalnya kita beli di jalan ya. Tapi biasa kalau kita belinya di mall atau di supermarket, biasanya buah-buahnya itu kita bisa pilih sendiri dan kita bisa lihat sendiri mana yang bagus ya abang dan kakak. Nah, itu tadi adalah tips ya atau cara memilih makanan dan sayuran yang baik dan yang bergizi. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih makanan dan sayuran yang baik dan juga bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapatkan makanan bergizi dan berterima kasih kepada orang tua karena telah memberikan makanan yang baik dan bergizi. Nah, kamu wajib berterima kasih kepada ayah dan ibu kamu karena ayah adalah
orang yang telah memberikan kamu nafkah ya di rumah, dan ibu orang yang telah berjasa sekali karena telah melakukan pekerjaan rumah untuk kamu, menyayangi tanpa pamrih ya. Kita wajib menghormati kedua orang tua kita, dan kita harus bersyukur karena kedua orang tua kita sangat menyayangi kita ya abang dan kakak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.